Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, jadi sebelum kita memulai materi hari ini, ada kalanya temannya satu orang dulu untuk memimpin doa untuk pembelajaran. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, langsung saja ya. Ya, ibu absen. Ya, hari ini temannya ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Hadir semua. Hadir semua ya. Catat dulu ya. Oke. Nah, lanjut. Ada yang tahu hari ini kita akan materi tentang apa? Jadi hari ini kita materi tentang cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Ya, ada yang tahu apa itu cara mengklasifikasikan makhluk hidup? Tidak, Bu. Ya, baik, di sini Ibu akan jelaskan, yaitu cara mengklasifikasikan makhluk hidup itu maksudnya di sini di mana manusia, hewan dan tumbuhan itu adalah kelompok makhluk hidup. Adapun kelompok makhluk yang tak hidup itu seperti kayak meja, kursi, pokoknya benda-benda mati. Kalau makhluk hidup itu makhluk yang bisa bernafas ya. Iya, Bu. Sebelum Ibu lanjut, nah, di sini Ibu akan menjelaskan poin-poin dari ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Baik, di sini ada yang tahu apa saja poin-poin dari ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri? Saya, Bu. Ya, untuk Widya apanya? Bernafas, Bu. Habis itu Bergerak. bernafas, bergerak, selain bernafas dan bergerak. Itu aja, Bu. Ya, cuman bernafas dan bergerak. Oke. Ya, sebenarnya kalau ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri bukan hanya bernafas dan bergerak saja, tetapi masih banyak poin-poin lainnya. Nah, di sini kalian kan hanya menjelaskan poinnya tadi. Ibu akan menjelaskan maksud dari bernafas itu apa, bergerak itu apa. Ya. Sebelum Ibu lanjut, di sini yang pertama yang Ibu jelaskan itu tentang bernafas dari ciri-ciri makhluk hidup ini sendiri. Nah, kita ketahui bahwa setiap kita makhluk hidup itu bernafas ya, yaitu di mana kita menghirup udara yang diantaranya yang mengandung oksigen O2 dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2. Nah, yang kedua yaitu kita sebagai makhluk hidup kita juga memerlukan makanan dan minuman. Nah, kita kan Nah, di sini yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Nah, kita untuk beraktivitas makhluk hidup itu, setiap makhluk hidup itu dia memerlukan energi, yang dimana energi tersebut yang diperoleh dari energi tersebut yaitu kita memerlukan makanan dan minuman ini sendiri. Nah, makanan dan minuman ini sendiri yang menghasilkan energi kita supaya kita bisa bangkit kembali begitu. Maksudnya energi kita pulih kembali, stamina daya tahan tubuh kita bangkit kembali begitu. Nah, bukan hanya kita sebagai manusia memerlukan energi ini, namun hewan juga dia memerlukan energi dan tumbuhan, memerlukan makanan dan minuman ini sendiri. Nah, yang ketiga itu yaitu bergerak. Nah, di sini ada yang tahu kenapa makhluk hidup itu dia harus bergerak? Karena ya, di sini Ibu akan jelaskan kenapa kita sebagai makhluk hidup bergerak. Nah, contohnya itu kalau kita tidak bisa bergerak, maka semua badan kita kaku dan mati. Contohnya itu kayak kita berlari. Berlari itu kan salah satu dari bergerak ya, bukan hanya berlari, berenang, itu juga salah satu contoh dari bergerak. Dan kayak menggerakkan tangan itu salah satu bergerak. Memindahkan kayak laptop di depannya kita ke samping kanan saja itu salah satu pergerakan. Nah, kenapa samping disebut kita sebagai makhluk hidup itu bergerak? Karena kita bisa menggerakkan sesuatu yang posisinya dari kanan bisa disorong ke kiri, begitu. Ya, lanjut. Yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, kalian tahu tidak tumbuh dan berkembang itu kenapa manusia harus tumbuh dan berkembang? Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan. Kenapa kita tumbuh dan berkembang? Coba kalian perhatikan waktu masih dari bayi sampai sekarang. Otomatis kita bukan
hewan mengalami yang sama seperti kupu-kupu contohnya. Bukan hanya manusia yang tumbuh dan berkembang. Jadi itu seperti kupu-kupu. Kupu-kupu di sini dia bertelur. Nah, setelah bertelur, kemudian menetas menjadi ulat. Nah, setelah menjadi ulat, dia menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong dan berubah lagi menjadi kupu-kupu muda sehingga sampai kupu-kupu dewasa. Itu salah satu ibu jelaskan tadi tumbuh dan berkembang. Nah, yang kelima lanjut yaitu berkembang biak atau reproduksi. Nah, di sini berkembang biak atau reproduksi ini seperti kita memperoleh keturunan ya. Nah, pasti kalian sudah paham juga berkembang biak. Maksudnya bukan cuma hewan, bukan kita sebagai manusia yang memperoleh keturunan, hewan pun juga gitu. Tumbuhan juga begitu, dia berkembang biak dari proses seperti dari biji dia menjadi tumbuhan yang maksudnya tumbuhan yang tiga. Ya, lanjut yang kelima yaitu berkembang biak atau reproduksi. Maksudnya berkembang biak atau reproduksi ini seperti contohnya kita sebagai manusia itu kita menghasilkan keturunan ya, keturunan di mana kita mempunyai anak. Bukan hanya manusia kok saja yang menghasilkan keturunan, tapi hewan pun begitu, dia menghasilkan keturunan. Itu maksudnya dari berkembang biak. Nah, lanjut di sini yaitu peka terhadap rangsangan, yang dimana salah satu contoh ini tuh begini, ketika pada malam hari lampu motor ketika kena bagian matanya kita, otomatis kita mempunyai rangsangan kaget dan karena di sini spontan kita akan menutup kelopak matanya kita gitu. Nah, itu adalah salah satu peka terhadap rangsangan atau yang disebut dengan iritabilitas. Di sini adik-adik tahu ada apa yang dimaksud dengan iritabilitas? Ya, oke, ibu di sini akan jelaskan iritabilitas itu apa. Nah, begini, anak-anakku, iritabilitas itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan, di mana hewan dan manusia itu dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsangan. Seperti contohnya itu hidung. Nah, hidung ini kita mencium bau-bau yang tidak sedap. Ada bau harum, bau busuk, pokoknya bau yang di sekitar kita yang tergantung dari penciumannya kita. Terus ada juga mata. Nah, mata untuk dipakai melihat sesuatu yang mungkin indah, yang mungkin jelek dan lain sebagainya. Terus yang berikut yaitu seperti telinga. Nah, telinga di sini juga kita sudah tahu fungsi dari telinga itu apa. Jadi kayak mendengarkan sesuatu yang dijelaskan oleh seseorang, mendengar suara bunyi yang lain gitu. Nah, itu tadi yang dinamakan dengan iritabilitas. Nah, yang terakhir yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Di sini maksudnya menyesuaikan diri terhadap lingkungan kita sebagai makhluk hidup. Contohnya itu tumbuhan yang hidup di tempat kering. Ibu mengambil salah satu contoh tumbuhan yang hidup di tempat kering. Nah, yang sedikit mengandung air, tumbuhan yang hidup di tempat kering, dia sedikit mengandung air. Dia memiliki daun yang sempit dan tebal. Nah, kalau kita tahu, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah, dia banyak mengandung air dan memiliki daun lebar dan yang tipis. Nah, itu tadi salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Sebaliknya, ciri-ciri dari makhluk tak hidup itu atau benda mati, dia tidak memiliki dari salah satu ciri-ciri makhluk hidup ini sendiri. Contohnya tadi Ibu sudah jelaskan, yaitu meja, kursi, itu adalah benda tak hidup. Nah, Ibu rasa itu saja yang bisa Ibu jelaskan, Ibu sampaikan hari ini tentang materi ciri-ciri makhluk hidup, cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Di sini ada yang tidak mengerti dengan penjelasan Ibu tadi, atau mungkin kurang cepat atau bagaimana, atau ada yang belum dipahami dari salah satu tadi, ada? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Widya, apa yang tidak dipahami? yang tentang perkembangbiakan itu Bu belum benar. Oh, perkembangbiakan. Iya Bu. Oh iya. Ya, jadi di sini Ibu akan jelaskan sedikit ya, maksudnya dia untuk teman-teman lain di sini yang dia belum paham tentang maksudnya perkembangbiakan atau bereproduksi tadi, dia belum paham. Ya, Ibu akan jelaskan di sini. Cuman maksudnya harus sebenarnya Ibu berikan contoh karena berhubung lampu mati jadi tidak sempat pakai fokus ya. Jadi di sini salah satu maksudnya berkembangbiakan atau reproduksi tadi Ibu ulangi, yaitu dia itu untuk memperoleh keturunan. Seperti kita, ketika kita sudah dewasa, otomatis beranjak dewasa,
kita akan mempunyai pasangan hidup. Nah, otomatis ketika kita sudah menikah, kita akan mempunyai keturunan. Nah, keturunan inilah yang dinamakan tadi berkembang biak atau bereproduksi. Begitu juga tumbuhan. Nah, tumbuhan beda, dia hanya melakukan perkawinan. Perkawinan ini contohnya seperti ibu ambil kucing. Kucing dia melakukan perkawinan. Setelah itu kalau bisa dibilang kucing itu dia tidak setiap hari melakukan perkawinan. Ada yang disebut dengan masa etrus, cuman nanti di materi selanjutnya ibu jelaskan. Cuman salah satu contoh tadi hanya keturunan, kucing menghasilkan keturunan. Nah, begitu terus seterusnya. Nah, itu tadi maksudnya dari berkembang biak atau reproduksi. Sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Ya, yang lain tidak ada lagi, sudah jelas semua. Oh iya sudah. Oke, terima kasih. Ibu rasa hanya sampai di sini dulu pertemuan kita tentang materi cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Pertemuan selanjutnya Ibu akan bawakan lagi tentang pengklasifikasian makhluk hidup yang tentang kelompok buah dan sayuran. Ibu rasa sampai di sini saja dulu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.